Semuanya, kembali lagi dengan podcast Berbincang Anak Muda. Saya Jessie Haria. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat sering dibicarakan di publik, yaitu kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang merupakan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan ini saya mengizinkan untuk memperkenalkan nama dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel, saya dari program studi pendidikan kimia. Halo, terima kasih sudah mengundang. Kalau saya sendiri, Vina Mandastion, bisa dipanggil Vina, saya dari psikologi. Semoga kita bisa sharing-sharing bareng ya di sini. Oh iya, oke Kak Daniel, aku mau tanya nih, kakak kan udah tahu nih kasus keracunan MBG ini. Menurut kakak itu, pandangan kakak ya mengenai kasus keracunan MBG bagi anak-anak itu gimana ya? Kalau menurut saya sendiri, ini kasus MBG ini sudah termasuk kasus yang cukup serius ya, karena dalam kasus MBG ini itu sudah banyak menyebabkan banyak gejala yang buruk seperti muntah, diare, ataupun gejala-gejala yang lebih parah, yang dimana ini pasti bermasalah pada produksinya, di bidang produksinya, dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang buruk seperti tadi gejala yang saya sebutkan tadi. Oh iya, terima kasih. Menurut Kak Vina itu gimana pandangannya mengenai anak-anak yang keracunan? Itu kenapa ya? Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu yang pertama mungkin dari bahan bakunya. Bahan bakunya kurang segar, atau mungkin dari bahan bakunya itu sudah kurang baik. Kemudian dari sisi pemasakannya sendiri, dari sisi mereka menyiapkan, itu mungkin ada alat-alat yang kurang steril, kurang bersih, akhirnya sudah terkontaminasi. Tapi bisa juga ketika disiapkan, bahan bakunya udah siap, dimasak sudah aman, tapi begitu didistribusikan entah di jalan itu kelamaan, atau mungkin menyimpannya kurang benar, itu jadi menyebabkan bisa ada entah basi atau mungkin terkontaminasi bakteri yang bisa berpengaruh ke kesehatan. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi sebenarnya bukan menunya yang salah ya Kak, tapi prosesnya. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah menurut kakak ini, kakak berdua, apakah kasus keracunan makanan bergizi gratis ini sangat dipengaruhi oleh prosesnya atau proses pembuatannya, atau dari pihak yang membuatnya? Menurut kakak itu yang salah itu di mana? Kemungkinan besar di bagian distribusi. Makanan itu kan sensitif ya sama suhu. Nah, kalau misalnya disimpannya di suhu yang mungkin tidak terlalu dingin atau mungkin hanya normal-normal saja, itu dia lebih mudah basi. Akhirnya entah ada bakteri yang masuk, bakteri itu jadi lebih mudah berkembang sehingga bisa menyebabkan potensi keracunan. Oh iya, menurut kakak berdua itu ada nggak yang mengakibatkan dari kasus keracunan MBG ini terhadap masyarakat? Ada faktor yang mempengaruhi masyarakat? Kalau untuk faktor lain tentunya pasti dari segi SOP-nya. Misalkan dari pihak MBG-nya sendiri ini, mereka tidak mencuci tangan saat akan mengolah makanan, ataupun tidak menyimpannya pada ruang suhu tertentu, sehingga seperti yang diucapkan Kak Vina tadi, itu bakteri cepat tumbuh, sehingga banyak makanan yang basi dan menyebabkan para siswa ini mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan di awal. Oh, berarti ini masuk ke citra pemerintah dan sekolah ya Kak? Ya, betul. Iya. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting. Menurut kakak itu solusi yang baik untuk kasus keracunan MBG ini untuk anak-anak muda serta masyarakat itu gimana ya? Kalau menurut saya itu solusi yang baik itu yang pertama, yang pasti dari pihak MBG-nya ini harus melakukan SOP yang betul maksudnya. Betul, dan dimana itu mereka harus mencuci tangan saat akan mengolah makanan, lalu mereka harus menjaga kualitas makanan secara baik, tidak memilih kualitas makanan yang buruk, dan mengolahnya itu harus fresh, jangan yang sudah lama disimpan lalu diolah kembali gitu. Nah, kalau menurut kakak solusi yang baik itu gimana? Untuk pemerintah dan untuk sekolah juga gimana ya Pak?
Oh ya, kalau menurut saya ya mungkin itu. Pertama kan makanan itu bisa bergizi, tapi kan dalam perjalanannya entah pengolahannya atau apa itu bisa justru menjadi sebaliknya. Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya ini tidak bisa hanya satu pihak saja ya yang bekerja. Bukan hanya pihak sekolah atau hanya pihak yang memasak, membuat, tetapi harus dari semua pihak. Jadi memang ya pemerintah berperan penting ya dalam mengubah sistemnya ini. Entah mungkin dari pihak yang sekolah nanti dibuatkan dapur-dapur kecil, lalu nanti bisa langsung dimasak di sana sehingga bisa langsung didistribusikan ke anak-anak. Daripada yang nanti dibikinnya di mana, dimasaknya di mana, tapi setelah itu perjalanan yang jauh, disimpan kelamaan, akhirnya justru malah keracunan. Oh, berarti semua pihak harus terlibat ya, Kak? Iya, harus kerjasama gitu. Oh iya, berarti saya juga mau tanya dong Kak, ini kan kasus keracunan MBG ini sudah kayak menyebabkan siswa-siswa atau anak-anak masuk ke rumah sakit ya Kak. Menurut Kakak itu gimana sih cara dari sekolah ya, sekolah terusnya itu sekolah untuk memberitahu ke orang tua mengenai kasus keracunan MBG, karena kan kasus keracunan MBG itu bukan hanya berkaitan di sekolah ya tadi, ke masyarakat juga diterlibatkan gitu. Menurut Kakak itu gimana ya cara pihak sekolah menjelaskan kepada orang tua mengenai keracunan MBG ini? Jadi lebih memberi edukasi gitu ya. Oh, iya iya. Ya mungkin kalau pertama karena udah kejadian ya salah satunya ya bertanggung jawab dulu. Entah nanti dari pihak sekolah memberikan entah kompensasi atau mungkin dari pemerintah sendiri yang justru memulai program atau dari bagian yang melakukan pengolahan makanan. Kemudian baru bisa diberitahukan kalau sebenarnya yang salah itu tuh bukan programnya itu sendiri, tapi bagaimana pengeksekusian program itu sendiri. Bukan programnya yang bermasalah, tapi ya karena dalam perjalanannya entah ada kesalahan dalam bahan atau yang tadi saya bilang itu justru menyimpannya kelamaan, sistemnya dibuatnya dimasak malam banyak langsung lalu paginya diberikan, itu yang harus diedukasi pertama gitu. Oh iya, aku mau tanya ke kakak berdua, bagaimana sih pesan untuk seluruh pemerintah, sekolah, anak-anak, terus masyarakat untuk kasus keracunan MBG ini? Kalau pesannya yang pertama mungkin dari semua pihak harus disiplin dan bekerja sama bersama. Karena kalau cuma salah satu aja yang bertindak atau yang berubah nggak bisa sih, harus, karena ini kan berjalannya dari atas sampai turun ke bawah lagi sampai akhirnya itu nanti sampai ke tangan anak-anak. Jadi memang harus dari atas sampai bawahnya itu dibenahi sistem. Oh, kalau menurut Kak Denia pesannya gimana? Karena yang kita tahu itu program MBG makan bergizi gratis. Sebenarnya ini program yang sangat bagus, di mana program ini membuat siswa-siswa mendapatkan makanan yang bergizi, sehingga ini sangat penting dalam kesehatan siswa. Tetapi pengeksekusinya juga harus tetap benar, jangan sampai pengeksekusinya ini salah sehingga menyebabkan siswa-siswa kita atau seperti kita ini menyebabkan gejala kesehatan yang buruk, sehingga harus diperhatikan benar-benar bagaimana pengolahannya, pengeksekusiannya, dan pendistribusinya sendiri itu gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas info yang sangat penting untuk hari ini. Kami mendapatkan hal yang sangat penting ya untuk hari ini dari kasus keracunan MBG ini. Jadi semuanya itu harus ini ya Kak, harus semua pihak, sekolah, terus masyarakat, terus pemerintah harus terlibat semua ya, supaya kasus keracunan ini tidak terulang lagi. Oke, terima kasih banyak ya Kak infonya. Baik, yang terakhir, kasus keracunan MBG ini berarti sangatlah harus diperhatikan ya, dari cara masakannya, terus zat-zat yang ada di makanan yang mau disebarkan gitu, harus dicek setiap kali ya. Dan untuk sekolah juga itu harus mengecek sebelum dikasih ke anak-anak dulu. Jadi diharapkan untuk seterusnya atau selanjutnya semoga kasus keracunan MBG ini sudah semakin berkurang atau nggak ada lagi kasus keracunan, supaya kan kita mau
mendapatkan mahasiswa atau anak-anak muda yang generasi emas ya. Tentu mereka harus berpikir kritis atau mempunyai pemikiran, dan tentunya harus membutuhkan fisik yang sehat. Jadi untuk seluruh anak-anak muda nanti bisa mewujudkan generasi emas. Oke, terima kasih. Sekian saja podcast untuk hari ini. Saya Jessi Haria pamit undur diri.